kita buka dengan bacaan basmalah. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Amin. Oke anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik. Kita akan mereview tema 5 yaitu ekosistem. Nah, kita akan mereview khususnya pada muatan pembelajaran yaitu PPKN dan SBDP, dan materinya antara lain tentang makna Sumpah Pemuda, makna proklamasi, persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, serta properti tarian, gambar cerita, dan topeng Nusantara. Oke, nah setelah itu anak-anak silakan untuk mengerjakan kuis di e-learning sebanyak 15 soal, dikerjakan dengan teliti ya. Oke anak-anak semua, sebelum kita memasuki ke penjelasan, Bunda akan mengajak anak-anak semua untuk tepuk konsentrasi agar anak-anak lebih konsentrasi dalam mengikuti penjelasan serta dalam mengerjakan kuis. Anak-anak sudah siap? Bunda hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Bila aku akan belajar, maka aku konsentrasi. Dalam mengikuti penjelasan berikut ini. Halo anak-anak hebat, kita mulai saja ya untuk belajar pada hari ini bersama Bunda Desta. Hari ini kita akan mereview tematik tema 5 tentang ekosistem. Apa ya yang akan kita pelajari? Yang pertama, peristiwa Sumpah Pemuda. Yang kedua, peristiwa proklamasi. Yang ketiga, gotong royong dan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, properti dan gerakan tari, serta topeng Nusantara. Baik anak-anak hebat, kita lanjut saja langsung ke materi kita yang pertama, yaitu tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Nah anak-anak masih ingat kan tentang peristiwa Sumpah Pemuda? Bunda yakin anak-anak pasti masih ingat. Sumpah Pemuda merupakan sebuah keputusan yang dihasilkan pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Istilah Sumpah Pemuda diberikan setelah Kongres merumuskan cita-cita bangsa Indonesia. Keputusan Kongres menghasilkan cita-cita bangsa Indonesia yang terdiri dari tanah air, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Nah anak-anak, yuk kita ingat kembali teks Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Nah anak-anak masih ingat kan tentang Budi Utomo? Betul sekali anak-anak, Budi Utomo adalah organisasi yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Bung Tomo, anak-anak masih ingat apa jasa beliau? Ya, beliau merupakan pemimpin Perang Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Upaya Bung Tomo dan masyarakat Indonesia pada saat itu merupakan bentuk persatuan dan kesatuan untuk merebut kemerdekaan negara Indonesia. Nah, untuk masa sekarang, upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita implementasikan oleh anak-anak. Yang pertama, di lingkungan rumah, dengan contoh saling menyayangi dan menghargai sesama anggota keluarga. Lalu di lingkungan sekolah, bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, ataupun ras. Selanjutnya di lingkungan masyarakat, dengan bekerja sama menjaga kebersihan, keamanan, serta keindahan lingkungan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya ya anak-anak, yaitu yang kedua tentang peristiwa proklamasi. Nah anak-anak semua pasti masih ingat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan?
Naskah proklamasi dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Baik anak-anak, berikut ini adalah proses terjadinya proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ahmad Subarjo, Bapak Sukarni, Bapak B.M. Diah, Bapak Sudiro, dan Bapak Sayuti Melik. Bapak Soekarno menuliskan teks proklamasi, kemudian disempurnakan oleh Bapak Muhammad Hatta dan Bapak Ahmad Subarjo. Bapak Sukarni mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, setelah naskah disempurnakan, naskah pun diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Lalu pada pukul 10:03 Bapak Soekarno membacakan teks proklamasi. Setelah itu, bendera merah putih hasil jahitan Ibu Fatmawati dikibarkan setelah pembacaan naskah oleh Bapak Hendraningrat. Nah anak-anak, setelah tahu proses terjadinya proklamasi, kita juga harus tahu nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi Republik Indonesia. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, persatuan mewujudkan cita-cita bangsa. Dan yang ketiga adalah musyawarah. Nah baik anak-anak, kita lanjut ke materi kita yang ketiga, yaitu tentang gotong royong dan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Anak-anak masih ingat apa itu gotong royong? Ya betul sekali anak-anak, gotong royong dilakukan agar pekerjaan cepat selesai. Dan ini adalah faktor pendukung gotong royong. Yang pertama kerjasama, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga toleransi, dan yang keempat semangat kebersamaan. Nah, gimana? Sekarang kita lanjut ke manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kebutuhan ekonomi tercapai. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mengurangi jumlah pengangguran. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yuk kita lanjut ke materi kita yang terakhir, yaitu tentang properti dan gerakan tari serta topeng Nusantara. Nah, apa itu properti dalam tari? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Nah, perhatikan contoh tari berikut ini ya anak-anak. Yang pertama, tari perang. Tari perang berasal dari Papua. Para penari biasanya mengenakan busana tradisional antara lain rok yang terbuat dari akar dan daun-daunan kering, manik-manik penghias dada, dan ikat kepala yang terbuat dari bulu unggas. Penari juga menggunakan properti lain seperti tongkat bambu. Selanjutnya, tari caping ngancak. Tari ini menggambarkan para petani yang bekerja mulai dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Dan properti yang digunakan pada tari ini adalah caping. Anak-anak bisa melihat pada gambar para penari membawa caping yang biasa dipakai para petani di sawah. Selanjutnya, ada tari cendrawasih. Nah anak-anak, properti tari cendrawasih adalah sampur atau selendang berwarna cerah. Misalnya berwarna kuning seperti warna bulu burung cendrawasih. Selendang ini merupakan analogi sayap burung cendrawasih. Oleh karenanya, ia selalu dimainkan sepanjang tarian. Baik anak-anak, kita lanjut ke topeng Nusantara. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki seni topeng. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri. Nah anak-anak, topeng juga sering digunakan sebagai properti tari loh. Sebagai properti tari, topeng digunakan untuk memperkuat penampilan penari sesuai karakter tokoh yang diperankan. Nah anak-anak, di pelajaran sebelumnya Bunda sudah memberikan contoh topeng ya. Sekarang anak-anak coba perhatikan kembali contoh topeng berikut ini. Ini topeng Bali, selanjutnya topeng Cirebon, dan topeng Kalimantan. Coba anak-anak perhatikan, ketiga topeng berikut memiliki ciri khas tersendiri di setiap daerahnya. Nah, selain memiliki ciri khas tersendiri, topeng juga memiliki karakter loh. Yang pertama, topeng raja, berkarakter pemimpin dan kepahlawanan. Yang kedua, topeng tetua, berkarakter bijaksana dan berwibawa. Dan yang ketiga, topeng patih, berkarakter angkuh dan ambisius. Anak-anak paham kan? Sekian untuk materi hari ini anak-anak. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis di e-learning Sekolah Teladan ya.
Dan jangan lupa saat mengerjakan kuis, anak-anak harus berhati-hati, teliti, dan tidak terburu-buru, namun tetap memperhatikan waktu pada kuis ya anak-anak. Bunda yakin anak-anak pasti mendapatkan nilai yang sempurna pada kuis hari ini, karena di teladan semua anak itu hebat. Sekian materi dari Bunda Desta. Baik anak-anakku semua, bagaimana dengan penjelasan hari ini? Anak-anak sudah paham tentang materi, makna Sumpah Pemuda, proklamasi serta persatuan dan kesatuan, juga tentang properti tarian, gambar cerita, dan topeng Nusantara? Anak-anakku sudah paham? Alhamdulillah anak-anakku sudah paham ya. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak untuk menyelesaikan kuis sebanyak 15 soal di e-learning. Kerjakan dengan teliti, kesempatannya hanya sekali, jadi anak-anak kerjakan dengan teliti ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Sikap berdoa. Before we close our lesson today, let's pray together. Pray begin. Alhamdulillahirabbil alamin.